Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratil kiram, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak muslimin mukminin, segenap takmir masjid Assalam, jamaah masjid Assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan dan saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melangkahkan kakinya di Masjid Assalam untuk melaksanakan pengajian Ahad pagi, yang mana pagi hari tadi diguyur hujan ya Pak ya. Hujannya tadi malam hujan ya Pak ya. Hujannya deras ya Pak ya. Pagi hujan lagi. Tetapi walaupun hujan, bapak-bapak sakit rawuh teng majelis teng masjid untuk melaksanakan pengajian Ahad pagi. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak di masjid niki dapat meningkatkan ketakwaan kita dan Allah memberikan keberkahan serta ampunan. Gimana? Setiap langkah kaki jenengan oleh Allah dibalas dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya oleh Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita intinya kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah sebentar lagi akan diperingati kelahirannya, yaitu 12 Rabiul Awal. Kita sudah berada di pertengahan bulan Safar. Tidak ada satu bulan lagi kita akan bertemu dengan bulan Rabiul Awal. Matur nuwun. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah memerintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Gusti Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, maka bersolawatlah untuk Nabi Muhammad dengan solawat yang sangat sempurna. Wong sing paling pelit Pak niku mboten wong sing apa sing duwe dunya kathah tapi mboten mau sedekah. Tapi wong sing paling pelit niku wong sing dibacake namane Kanjeng Nabi mboten ngejawab. Contohnya gini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka kita balas Allahumma sholli alaihi niku nggih. Nah, kalau kita bersolawat satu kali, maka Allah akan memberikan kebaikan 10 kali dan menghilangkan kejelekan kita 10 kejelekan. Jadi banyak ya Pak ya. Ayo. Seperti biasa sholawat di bilqulub mawon ya Pak ya. Allahumma sholli ala
ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ghiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tambah sholawatan badar, Pak, bikin semangat. Sholawat badar itu diciptakan oleh para ulama Indonesia dalam perjuangan melawan penjajah. Karena Badar itu nama dari suatu bukit antara kota Mekah dan Madinah. Perang yang paling besar yang dilakukan Nabi dan pertama yang namanya perang Badar. Nabi pasukannya 300, orang kafir Quraisy 1000, dan Nabi peralatannya kalau orang Indonesia bambu runcing. Nabi seadanya peralatannya, senjatanya seadanya. Sementara orang kafir senjatanya hebat-hebat, sudah lengkap, membawa kuda. Tapi karena pertolongan Allah dan semangatnya kaum muslimin, orang yang beriman, maka perang itu dimenangkan oleh Rasulullah dan juga para pengikutnya. Maka para ulama Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya membuat sholawat, namanya sholawat Badar, untuk membangkitkan juang para syuhada, orang yang beriman dalam berjuang di jalan Allah dan memperjuangkan negara Republik Indonesia dengan sholawat Badar, ya Pak. Sholatu wa salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatu wa salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang doa. Ya Pak ya. Doa itu apa Pak? Doa. Pak Haji. Permintaan, betul. Tapi permintaan yang menungso kali Gusti Allah niku sing disebut doa. Jadi permintaan, tapi permintaannya kali Gusti Allah, namanya doa. Tapi kali menungso ojo dinamakan doa. Saya mau minta sama Pak Haji Suradi, Pak Haji, saya nyuwun arton nih, boten dinamakan doa. Pak, saya nyuwun kanjengan boten dinamakan, tapi permintaan saja misalnya. Tapi kali-kali Gusti Allah itu jenenge doa. Doa niku intinya ibadah, nggih Pak. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa niku intinya ibadah. Gusti Allah dawuh dalam Al-Qur'an, ud'uni istajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permintaane hamba-hambaku. Jadi jenengan iku kalau berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Pasti, Pak. Lho kok Pak Rois, kula niku nyuwun donga, pengin sugih kok ora sugih-sugih misalnya. Pengin duit akeh kok ora akeh-akeh. Padahal jarene kula niku yen doa pasti dikabulke. Kok ora sugih-sugih misalnya ya Pak ya. Misalnya. Nggih Pak. Kula mawon yen donga njaluk rezeki sing kathah. Tapi rezeki niku mboten harta benda mawon.
sehat niku ya rezeki, umur ya rezeki. Ya Pak ya. Saged kepanggih jenengan ngeten silaturahim itu juga rezeki. Lah wonten doa sing dikabulke Gusti Allah di yaumil qiyamah kelak, Pak. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Zabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah dawuh Pak, dawuh ngeten, bahasa Indonesia mawon Pak. Napa mboten apal kula Pak. Jadi Pak, dawuh ngeten, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala niku mengabulkan doa hambanya apabila dia berdoa, maka pastilah dikabulkan oleh Allah. Allah berfirman kepada hamba-hambanya di yaumil qiyamah, di akhirat Gusti Allah teko kali orang yang beriman jenengan iki teko Gusti Allah. Nah, hei orang-orang yang beriman, ketika kamu di dunia kamu berdoa kepada aku, kamu sedang terkena musibah, ada yang sakit, ya kan, ono sing kesulitan dalam ekonomi, kamu berdoa, maka seketika itu saya kabulkan. Benar apa tidak? Kata orang yang beriman, betul ya Allah, Engkau mengabulkannya. Tetapi ketika itu juga ada doamu yang kamu berdoa tidak saya kabulkan ketika di dunia. Benar? Betul ya Allah. Lah ketika kamu di dunia tidak saya kabulkan, artinya saya tunda. Nah, saya tunda, saya kabulkan di akhirat kelak ini. Kata Allah, firman Allah, saya kabulkannya di akhirat ini karena saya tunda. Bukan saya tidak kabulkan, saya kabulkan tetapi saya tunda di akhirat. Yaitu saya sediakan surga. Disediakan surga inilah yang kamu minta waktu di dunia, saya ganti dengan surga. Surga. Kemudian orang yang beriman itu malah berkata, ya Allah, seandainya saat ini doaku yang dulu di dunia itu tidak Engkau kabulkan dan diganti di surga, saya minta jangan dikabulkan semua di dunia, dikabulkan teng akhirat saja, karena saya butuh sekarang di akhirat berupa surga. Kan kalau teng akhirat kan dunia sudah apa Pak? Sudah ditinggalkan. Yang dibutuhkan kan di akhirat adalah surga nih Gusti Allah. Karena ada dua pilihan, yang bukan surga yaitu neraka. Surga atau neraka, ya, tempatnya di akhirat kelak bagi orang yang beriman. Surga adalah tempatnya bagi yang durhaka, neraka tempatnya bagi yang durhaka, neraka tempatnya. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada, sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada, wal ali wal ashab biman qad wahada. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain bahwa setiap masjid itu ada jamaahnya masing-masing. Misalnya Masjid As-Salam ada jamaahnya, Masjid An-Nur ada, Al-Huda ada. Setiap masjid. Suatu ketika malaikat, karena setiap masjid itu pasti
ada malaikat yang hadir, yang datang dalam sebuah hadis. Malaikat niku melihat, oh jamaah masjid niku ada yang tidak datang ke masjid. Maka malaikat niku melihat, oh sedang sakit. Maka malaikat menjenguk ke rumahnya. Jenengan mboten ngertos malaikat menjenguk jenengan karena gaib. Tetapi malaikat datang. Ini dalam sebuah hadis kumpulan khutbah Rasulullah yang ditulis dalam buku yang dicetak oleh Bayrut Nazwa Az-Zarah, itu penyusunnya. Niku malaikat niku, oh di masjid orangnya tidak datang jamaahnya, maka ternyata dicari sedang sakit, maka dijenguknya. Ketika dia datang di masjid, maka malaikat itu melindungi, Pak, menaungi dan menyambutnya. Seperti jenengan iki wonten malaikat yang menaungi jenengan, memberikan keberkahan dan ampunan, memohon ampunan kepada Allah dari ujung kaki sampai atap langit. Nah, sampai atap langit. Karena malaikat suka dengan ahli zikir, orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi sudah dibacakan sholawat, Asmaul Husna, dan juga sudah dibacakan doa. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi berkaitan dengan doa, nah, Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, apa ya? Ihya Ulumuddin itu memberikan suatu penjelasan tentang azab berdoa, agar doa kita diijabahi oleh Allah. Dan ada beberapa tentang amalan doa yang berupa fisik. Apa? Makannya harus yang halal. Kalau doa kita ingin dikabulkan oleh Allah di dunia dan di akhirat, makanannya harus halal. Jangan makanannya haram dimakan, berdoa ya akhirnya Allah menolaknya. Walaupun tadi Allah sudah berfirman, tapi dimakan dengan makanan yang haram. Kemudian halalan thayyiban, halal dan yang baik. Apa yang kita gunakan, kita pakai ketika berdoa, baju kita bersih, ya Pak ya, bersih dari najis, ya Pak. Kemudian baju pakaian kita juga baju yang halal, artinya tidak dari mencuri, tidak dari berbuat yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam kita berdoa, pikiran kita, hati kita harus menyatu. Jangan berdoa pikirannya ning omah misalnya, wah mau aku masak air piye kae. Wis dimatike atau durung, kok kompore piye? Wis pasrah kali Gusti Allah. Kita berdoa nyuwun kali Gusti Allah. Yen iso didoake sekalian, ya Allah mudah-mudahan selamat ya, orang aman gitu. Ojo pikirannya ngelambiar, ya Pak ya. Salat yang ngelambiar. Wah, engko ki aku kerja, engko piye? Engko ono nyaur utang barang macam-macam ya. Dan itu harus konsentrasi. Tapi memang itu sulit. Ya kita semampunya, nggih, semampunya. Lah, dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali mengatakan doa itu yang lebih utama dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Contohnya yaitu pada hari Arafah. Arafah itu tanggal berapa Pak? 9 Dzulhijjah. Pada hari Jumat, hari Ramadan, waktu sahur dan sebagainya. Waktu sahur itu menjelang subuh. Karena ketika menjelang subuh malaikat pada turun. Allah juga turun dari langit, dari arsy ke dunia. Dan berfirman, siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka saya ampuni dosa-dosanya. Siapa yang meminta kepadaku, saya kabulkan. Ya? Jadi Allah turun dan mengabulkan setiap doa hambanya.
pada waktu sepertiga malam atau waktu sahur. Kemudian dilakukan dengan khidmat atau dengan sepenuh hati, itu menurut Imam Ghazali. Kemudian yang ketiga, doa itu dilakukan sebaiknya menghadap kiblat, ya Pak ya. Kiblatnya di bawah mereka, ya Pak ya. Mereka kiblat, menghadap kiblat, menghadap kiblat. Kemudian juga ketika kita bersujud, sholat Pak, sholat kita sujud, itu boleh kita berdoa, boleh, tapi jangan keras-keras, di dalam hati saja. Nah, misalnya kita setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Bahkan seorang ulama ada yang menganjurkan bacalah dengan Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu Asmaul Husna. Asmaul Husna sendiri itu adalah doa. Jadi yang tadi dibacakan oleh Mas Syafi'i Asmaul itu doa, doa. Kemudian ada juga yang mengajarkan, menyarankan dengan baca memohon kepada Allah untuk kedua orang tua. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ketika kita sujud, tapi setelah baca Subhana Rabbiyal A'la itu boleh menurut Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian merendahkan suara dan dengan bahasa sederhana yang menunjukkan kerendahan hati serta lebih diutamakan berdoa dengan doa dari Nabi SAW dan juga sahabatnya. Ya, kalau kita hafal dengan doa yang diajarkan Nabi dan seperti doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau doa yang diajarkan oleh para sahabat dan juga para ulama. Seperti doa Sayyidul Istighfar tadi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ma'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar yang tadi dibacakan oleh Mas Syafi'i, itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian yang kelima, yakin bahwa doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi kita harus yakin. Ojo sampai kita berdoa tapi tidak yakin, Allah aku berdoa paling orang dikabulkan. Ojo sampai seperti itu. Tapi kita harus yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang penting kita sudah melaksanakan syaratnya. Syarat secara fisik tadi tidak makan harta yang haram, tidak menggunakan pakaian yang haram, ya kan? Kemudian saat syarat secara rohaniah ini ada beberapa. Kemudian mengulanginya, diulang-ulang, terus diulang-ulang. Karena doa itu juga ibadah. Di samping kita mendapatkan dikabulkan oleh Allah, bernilai ibadah. Kemudian diawali dengan menyebut nama Allah, seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Setidaknya membaca alhamdulillah, menyebut nama Allah, dan juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti contohnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasul ajmain. Setidak-tidaknya sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lebih panjang lagi bagus seperti tadi yang dibacakan oleh Ustaz Syafi'i, sholatan tunzina biha min jamil awali wal afat wa ta'dilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat bil hayat wa ba'dal mamat innaka la kulli syai'in qadir. Karena doa yang tidak diawali ditambah dengan sholawat, ya, maka doa itu akan terputus seperti langit dan bumi. Langit dan bumi itu tidak ketemu, Pak. Langit atas, bumi bawah, terputus. Maka harus ada sholawat. Nah, itulah bapak-bapak, beberapa suatu azab dalam berdoa yang menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah jam 8. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan doa-doa kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini diberkahi oleh Allah, diberikan kekuatan iman Islam,
diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala rezeki, dimudahkan dalam segala urusan, dijauhkan dari penyakit, diselamatkan di dunia dan juga di akhirat. Apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya Pak ya. Kupat janure klopo, yen ono sing lepat nyuwun dingah ngapura. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.